معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhal halidun usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu membalas nikmat hembusan nafas, detak jantung, kedipan mata, langkah kaki, hayunan tangan kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak ada yang mampu menjalinkan hubungan kita dengan beliau yang jauh di sana, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Mereka tak pernah melihat raut wajah kita. Kita pun tak pernah bertemu dengan beliau. Tapi beliau senantiasa memikirkan kita. Kita ucapkan kepadanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Bersalawatlah kalian, karena salawat yang kalian bacakan akan dihantarkan para malaikat ke makamku. Kaifa sholatuna kun ma'rudatun alaika faqad arimta. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana mungkin salawat yang kami baca akan dihantarkan ke makammu, padahal engkau telah hancur dimakan tanah? Nabi diam dan menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi untuk dimakan tanah dan hewan tanah. Begitulah nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tak lebih hanyalah hamba-hamba yang berlumur dosa. Untuk itu, dari balik mimbar ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Takwa dalam bentuk nyata, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berkaitan dengan sifat takwa, yaitu perasaan takut kepada Allah di dalam hati manusia. Allah memiliki beberapa cerita tentang sifat tersebut. Yang pertama, Al-Kisah, tentang seorang atau dua orang anak Nabi Adam bernama Qabil dan Habil, yang masing-masing terlahir dengan saudari kembar perempuan. Qabil dilahirkan dengan saudari perempuan yang cantik, sedangkan Habil terlahir dengan saudari perempuan yang tidak cantik.
sampai akhirnya Allah pun mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memerintahkan beliau mengawin silangkan kedua anak lakinya tersebut. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 28. Singkat cerita, hingga datanglah Qabil membawa batu besar yang siap ia timpakan ke atas kepala adik kandungnya bernama Habil. Apa sebab? Karena Qabil tak ridho, tak senang hati menerima keputusan Allah. Kenapa saudariku yang cantik dipasangkan kepada Habil, sedangkan saudari Habil yang buruk dipasangkan kepadaku? Hingga tumbuh marahnya, bangkit egonya sampai dendam kesumat, dan siap menimpakan batu ke atas kepala adik kandungnya bernama Habil. Namun apa kata Habil melihat perlakuan dari kakak kandungnya Habil? Lakin basatta ilayya yadaka litaqtulani. Wahai saudaraku Habil, andai kau timpakan batu besar itu ke atas kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Sungguh aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membalas perbuatanmu. Apa sebab? Apakah Habil takut? Apakah Habil lumpuh? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dua orang anak Nabi Adam, sama-sama terlahir dari rahim yang sama yaitu Siti Hawa. Sama-sama mengalir darah yang sama di dalam tubuhnya, namun dengan dua sifat yang berbeda. Yang satu tak ridho menerima keputusan Allah, sedangkan yang satu ridho dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita kedua. Rajulun, ada seorang laki-laki, da'athu imra'atun, diajaknya oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan apakah yang diajak? Yaitu zina. Yang mengajak tak tanggung-tanggung. Sifatnya dua. Zata mansibin, kedudukannya tinggi, jabatannya hebat. Wajamalin, cantik pula paras dan tubuhnya. Perempuan ini sedang dalam puncak libido seksualnya. Diajak laki-laki untuk melakukan perbuatan zina. Ia menyangka tidak akan yang mampu menghalanginya karena jabatannya tinggi. Ia juga menyangka tidak akan mampu ada yang menolaknya karena ia cantik. Tapi apa jawab lelaki tersebut? Tidak disangka, tidak diduga. Lelaki tersebut menjawab, Inni akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita berikutnya. Seorang laki-laki yang pulang ke rumahnya dengan keadaan membawa susu kambing. Di tengah-tengah kepulangannya, istrinya mengeluh karena kehausan, anaknya menangis karena kelaparan. Tapi ia tahankan susu kambingnya yang dia bawa, tidak ia berikan kepada anak ataupun istrinya. Ia tahankan tangis anaknya, ia tahankan keluh kesah istrinya, karena sang ibu dan tercinta masih dalam keadaan tertidur. Ia tidak mau ibundanya terbangun dalam keadaan lapar ataupun kehausan. Maka ia tahankan susu kambingnya sampai ibundanya bangun. Inilah makna firman Allah Ta'ala. Wa amma man naqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka bukti daripada rasa takut itu ialah tertahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kamu untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbaktilah, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak kalian. Karena ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murkanya Allah pun tergantung kepada murkanya orang tua. Jangan pernah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada bakti kita terhadap orang tua. Jangan pernah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala
kalau tidak ada balas budi balas jasa kita kepada orang tua. Dari cerita tersebut maka dapat kita simpulkan, Habil seorang saudara kandung tidak melawan perbuatan zalim kakaknya karena takut kepada Allah. Seorang laki-laki diajak menolak perbuatan untuk berzina oleh perempuan yang cantik dan jabatannya tinggi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki berbakti kepada ibundanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang pedagang itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan melakukan curang dalam timbangannya. Kalaulah seorang pejabat ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan makar, korupsi, membengkakkan biaya ataupun anggaran. Kalau hakim dan jaksa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan adil dalam keputusan hukumnya. Kalaulah ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan amanah terhadap fatwa-fatwanya. Jamaah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merenung sejenak hari ini, siang ini, melalui mimbar khutbah ini, masih adakah rasa takut itu di dalam hati kita? Kalaulah ada rasa takut itu, maka peliharalah perasaan tersebut. Allah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku berikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, juga tidak pernah diduga-duga. Hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada diri kita. Masih ada nikmat sehat walafiat, masih ada nikmat iman dan istiqomah dalam badan kita. Maka perihalalah iman tersebut, karena akan datang masanya idza ajaluhum. Kalau maut itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda walaupun sesaat, dan tidak pula bisa dipercepat walaupun sesaat. Perihalalah perasaan atau sifat takwa di dalam tubuh kita, di dalam pribadi hati kita, karena sifat itulah sebaik-baiknya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 amalan yang kelak akan terus dibawa setelah kematian. Iza matal insanu inna qatara illa min salasin amaluh. Kalaulah manusia itu wafat, maka terputuslah segala amal-amalnya. Illa min salasin amaluh, kecuali yang 3 ini. Maka kita jagalah yang 3 ini. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Maka kalau punya harta, jadikanlah harta kita mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan masjid yang kita bantu, anak yatim yang kita usap kepalanya, fakir miskin yang kita jamin hidupnya, itulah kelak yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Pelajarilah ilmu-ilmu yang kelak dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada umat tentang ilmu yang baik dan benar, agar iman dan masa depan bangsa senantiasa terjaga. Dan yang ketiga, walidin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan ibu dan bapaknya. Maka kalau punya anak, jadikanlah anak kita yang mampu mendoakan kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, pada hari ini, siang hari ini, sekali lagi mari sama-sama kita renungkan, masih adakah rasa takut itu di dalam hati kita? Karena sebaik-baiknya bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Jibril alaihi salam, "Ishmasyita," hiduplah sesuka hatimu. Kalau kau ingin terus berkecimpung dalam dunia gelap, dunia hitam, transaksi, silahkan.
Isma syita. Kalau kau ingin terus merampas hak orang lain dengan cara yang batil, silakan. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, suatu saat engkau akan mati dan kelak semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim.